Pak Irmawan, silakan. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati pimpinan, Bapak Ibu anggota Dewan Komisi 5, Pak Menteri, Pak Wamen dan Pak Dirjen, para pejabat Eselon 1, Eselon 2 dari Kementerian Perhubungan yang hadir pada saat yang berbahagia ini. Pertama sekali, kami juga ingin memberikan apresiasi atas opini yang diberikan oleh BPK, yaitu wajar tanpa pengecualian. Mudah-mudahan ini adalah menjadi sesuatu hal yang baik dan prestasi ini agar tetap dapat kita pertahankan. Kemudian selanjutnya, kami juga ingin menyampaikan seperti yang disampaikan oleh Pak Nur Hadi tadi terkait dengan penanganan mudik, Pak. Di kita ini kan mudik ini sudah menjadi rutinitas. Setiap tahun kita akan dipertemukan dengan persoalan ini. Maka oleh karena itu kita juga setiap tahunnya ketika kita melaksanakan mudik, kemudian setelah itu juga kita selalu melakukan evaluasi terhadap mudik yang sudah kita lewati. Maka saya berharap evaluasi ini kan tidak hanya kita lakukan sekedar hanya pertemuan di ruang ini, Pak. Tentu yang kita harapkan dari evaluasi tahun ini ada perbaikan ke tahun yang berikutnya. Jadi kita berharap kejadian-kejadian yang terjadi di tahun sebelumnya, kita berharap tidak terulang kembali di tahun berikutnya, sehingga ini menandakan bahwa evaluasi kita ini ada hikmahnya, ada artinya. Kalau kemudian apa yang kita evaluasi, kemudian kejadian tahun kemarin hari ini terulang kembali, itu kan artinya tidak ada progres, Pak, dari evaluasi kita. Jadi oleh karena itu saya juga berharap kepada Pak Menteri beserta jajarannya, mumpung ini masih ada waktu, segala sesuatunya harus kita siapkan. SOP-nya harus kita siapkan, Pak. Kemudian fasilitas-fasilitas umumnya, fasilitas-fasilitas jalannya, selama ini yang kurang baik, yang kurang maksimal harus kita maksimalkan. Sehingga setiap tahunnya kita bisa akan menekan angka kecelakaan lalu lintas yang terjadi pada musim mudik ini, Pak. Ini terkait dengan mudik, Pak. Kemudian selanjutnya, Pak Menteri, pasca bencana banjir di Aceh, kemudian Sumatera Utara, Sumatera Barat, tentu aset Kementerian Perhubungan juga banyak yang rusak, Pak. Tapi sampai hari ini kami belum dapat data update dari Kementerian Perhubungan. Pasca banjir kemarin itu apa-apa saja aset Kementerian Perhubungan yang rusak, yang hancur di 3 provinsi ini. Maka oleh karena itu kami berharap kepada Pak Menteri Perhubungan, meskipun memang secara umum mungkin penanganan pasca banjir ini dikerjakan oleh BNPB, kemudian oleh pihak-pihak terkait, kami juga kepingin dari Kementerian Perhubungan ini harus jelas aset-aset apa saja yang rusak selama ini, kemudian bagaimana dalam penanganannya, Pak. Jadi kita tidak melihat di daerah bencana ini tidak hanya kita lihat katakanlah misalnya paskes, fasilitas keselamatan jalan raya. Kalau selama ini kan Kementerian Perhubungan kan hanya fokus untuk ruas jalan nasional saja, Pak. Sementara jalan provinsi, jalan kabupaten itu tidak pernah kita tangani. Tapi saya berharap pasca banjir ini kita jangan memisahkanlah mana jalan nasional, mana jalan provinsi, mana jalan kabupaten. Kita berharap Kementerian Perhubungan bisa hadir dan bisa tampil untuk menyelesaikan persoalan fasilitas keselamatan jalan, baik itu jalan nasional, jalan provinsi, jalan kabupaten yang ada di daerah ini, Pak. Kemudian Bapak Ibu dan Bapak, sebagai bentuk kepedulian kita dari Kementerian Perhubungan, meskipun memang daerah-daerah pasca banjir ini ada penanganan khusus, tetapi kita juga harus menunjukkan keberpihakan Kementerian Perhubungan di dalam hal penanganan ini, Pak. Saya berharap, jadi di tahun-tahun pasca banjir ini, itu keberpihakan Kementerian Perhubungan harus ditunjukkan, Pak.
program regulernya juga harus lebih banyak, karena dipastikan pasca banjir kemarin banyak sekali fasilitas-fasilitas daripada Kementerian Perhubungan yang rusak di daerah. Jadi oleh karena itu kami juga berharap agar reguler kita juga Pak harus dilebihkan Pak, terutama ke Aceh, ke Sumatera Utara dan ke Sumatera Barat, sehingga fasilitas-fasilitas yang selama ini rusak bisa diperbaiki dengan segera Pak. Selanjutnya Pak Menteri, kami di Aceh sekarang ada selama ini penerbangan dari Medan ke Banda Aceh itu ada beberapa kali Pak, minimal ada 2 kali, 3 kali. Tetapi hari ini yang ada penerbangan dari Medan ke Banda Aceh itu Pak hanya 1 kali Pak. Jadi ini sangat menyusahkan masyarakat Aceh Pak yang mau berpergian ke Medan dan sebaliknya Pak. Apalagi hari ini kondisi jalan nasional kita, Banda Aceh Medan itu belum sepenuhnya utuh Pak. Ada beberapa ruas jalan harus buka tutup, sehingga kalau sebelumnya kita naik darat dari Medan ke Banda Aceh barangkali bisa kita tembus dalam kurun waktu 10 jam, tapi hari ini harus kita tempuh minimal 15 jam sampai 17 jam Pak, karena ada beberapa jembatan yang statusnya masih buka tutup. Kemudian di sisi lain juga penerbangan juga sangat terbatas. Hari ini hanya ada 1 Pak, yaitu Super Airjet terbang dari Medan ke Banda Aceh, kemudian Banda Aceh ke Kuala Lumpur, Kuala Lumpur balik ke Banda Aceh, dan malam dia baru ada penerbangan dari Banda Aceh ke Medan lagi Pak. Jadi saya berharap, apalagi ini mau Lebaran Pak, mau bulan puasa ini, saya berharap kepada Bapak Menteri Perhubungan bisa membuat kebijaksanaan lah, minimal bisa ditambah 1 plate penerbangan lagi Pak. Ya mungkin Bapak bisa sampaikan ke manajemen Garuda lah paling tidak Pak. Yang konon katanya Garuda itu cikal bakalnya dari Aceh. Tapi hari ini ketika Garuda sudah sukses, sudah besar, kami masyarakat Aceh tidak bisa menikmati dari penerbangan Garuda itu sendiri Pak. Jadi saya berharap Pak minimal ada 2 kali Pak penerbangan dari Medan ke Banda Aceh dan sebaliknya Banda Aceh Medan. Dan ini sangat membantu masyarakat Pak. Apalagi di dalam kondisi bulan Ramadan ini, kemudian juga ya Aceh pasca banjir kemarin belum stabil sampai hari ini Pak. Kemudian yang selanjutnya Pak, terkait penggunaan jalan tol Pak. Jalan tol Banda Aceh Sigli atau Sibanceh itu Pak. Kami tidak tahu apakah hari ini itu pengoperasionalannya sudah secara resmi Pak. Jadi kalau sudah resmi itu SOP-nya harus diketatkan Pak. 2 hari yang lalu ada kejadian lagi Pak. Pada jalan Banda Aceh Sigli, jalan tol ini itu hanya beberapa bulan baru dibuka, tetapi sudah berapa kali terjadi kecelakaan Pak. 3 hari yang lalu ada kejadian mobil tabrak di ruas jalan tol ini sehingga menewaskan 1 orang, kemudian ada 3 orang yang luka-luka Pak, luka patah. Jadi oleh karena itu saya berharap kepada Pak Menteri Perhubungan, ruas jalan Banda Aceh, jalan tol Banda Aceh ke Sigli ini, tepatnya ke Padang Tiji, apakah ini sudah dibuka secara normal Pak? Kalau memang sudah dibuka secara resmi, saya pikirkan segala SOP-nya harus diikuti Pak, petugasnya harus dilengkapi Pak. Dan memang kami masyarakat Aceh sangat mengharapkan, apalagi ini menjelang bulan Ramadan ini, ruas jalan Padang Tiji Banda Aceh ini memang harus dibuka Pak. Tetapi dibuka secara resmi Pak, jangan dibuka secara sembunyi-sembunyi sehingga pengawasannya tidak bagus Pak. Pengawasannya tidak ketat sehingga terjadi kecelakaan. Yang terjadi kemarin itu Pak, itu sangat kita sayangkan. Padahal jalan tol ini relatif masih sepi Pak. Tetapi mungkin karena tidak bagusnya pengawasannya, tidak ketatnya pengawasannya, tidak memenuhi SOP sepenuhnya, sehingga terjadi kecelakaan yang menelan korban jiwa Pak. Kita tidak mau lagi ke depan bahwa ruas jalan tol ini akan menelan korban, tetapi kita juga butuh jalan tol ini juga bisa difungsikan secara maksimal, terutama di bulan Ramadan ini Pak. Kemudian selanjutnya Pak, kami sebelumnya pernah juga mengajukan beberapa dermaga, nanti barangkali secara tertulis nanti kami sampaikan lagi usulnya ke Bapak, karena di Aceh itu Pak, karena Aceh juga termasuk bagian daerah kepulauan, ada penyeberangan ke Semelu, ada penerbangan ke Sabang, kemudian ada beberapa dermaga yang menurut hemat kami kondisinya perlu kita perbaiki Pak. Jadi ini mungkin barangkali nanti ada beberapa dermaga ini secara tertulis nanti akan kami sampaikan kepada Bapak agar harapan kami juga nanti dapat ditindaklanjuti.
Saya pikir ini yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.